Saudara, saya mau share saat ini apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita lakukan beberapa waktu ke depan ini. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yang pertama, jadi ada beberapa ayat yang saya ingin baca pada Bapak Ibu Saudara untuk kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan ini. Yakobus 4 ayat 7. Alkitab berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Ayat 8. "Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Secara khusus ayat yang ke-7 dan ayat 8 bagian A. Tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, kemudian lawan iblis. Perhatikan, tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan lawan iblis. Di 1 Petrus 5, bahasa yang mirip, ayat 6 dan ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 5. Alkitab berkata di ayat 6, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Kemudian ayat 9, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Jadi di 1 Petrus 5 ayat 6 dan ayat 9, Alkitab dahului dengan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, baru kemudian lawanlah iblis. Jadi di Yakobus 4 ayat 7, tunduk kepada Allah. Ayat 8, mendekat kepada Allah, lawan iblis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, ayat yang ke-9, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat dan lawan iblis. Jadi dua hal yang kita lakukan beberapa waktu ke depan ini Bapak Ibu Saudara. Tunduk kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tahirkan diri kita dari dosa. Yang kedua, lawan iblis. Kita lihat di 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka." Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang kita merendahkan diri, kita mencari wajah Tuhan, kita bertobat, kita berbalik dari jalan-jalan jahat, maka Tuhan akan dengar dari sorga, Tuhan akan mengampuni, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Jadi itu hal pertama yang harus kita lakukan hari-hari ini. Datang merendahkan diri di depan Tuhan. Datang mencari wajah Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan. Datang bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini.
Makanya kita harus banyak berdoa hari-hari ini. Banyak merendahkan diri. Banyak cari wajah Tuhan. Kita harus lakukan pelayanan rekonsiliasi hari-hari ini. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam kitab Korintus. Bahwa kita adalah pembawa pelayanan pendamaian. Kita harus mendamaikan Indonesia ini dengan Tuhan. Kita harus mendamaikan orang-orang dengan Tuhan. Kita harus mendamaikan gereja-gereja dengan Tuhan. Kita harus mendamaikan pemimpin-pemimpin bangsa kita dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Waktu kita berdiri mewakili mereka, memohon pengampunan Tuhan atas nama Indonesia, memohon pengampunan Tuhan atas nama rakyat Indonesia, memohon pengampunan Tuhan atas nama pemimpin-pemimpin bangsa, memohon pengampunan Tuhan atas nama umat-umat Tuhan, atas nama gereja-gereja Tuhan. Itu berarti kita sedang melakukan pelayanan rekonsiliasi, pelayanan pemulihan. Baru yang kedua, kita lawan iblis. Lukas 10 ayat yang ke-19. Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Alkitab berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Perhatikan, Tuhan berkata, aku telah berarti sudah. Dengar Bapak Ibu Saudara, siapapun yang menonton acara ini, Tuhan sudah, bukan akan, sudah memberi kuasa kepadamu. Katakan, Tuhan sudah beri kuasa kepada saya. Sekali lagi saudara yang nonton, Tuhan sudah beri kuasa kepada saya untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu lambang dari roh jahat, iblis, kuasa kegelapan. Jadi kalau bicara ular, kalau bicara kalajengking di Alkitab, itu bicara tentang kekuatan jahat, iblis, kuasa kegelapan. Nah, Alkitab bilang, Dia telah memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak iblis, kuasa kegelapan itu. Kemudian, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lihat, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Dalam terjemahan bahasa asli, kata menahan ini menggunakan kata against, melawan. Jadi kita sudah diberikan kuasa untuk menginjak, menghancurkan, itu berarti untuk melawan. Kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Efesus pasal 6 ayat 11 dan ayat 12. Alkitab berkata, karena kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan, lihat, melawan. Kita disuruh melawan tipu muslihat iblis. Lihat, melawan tipu muslihat iblis. Terus, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan pemerintah loh, melawan orang-orang di dunia ini, pemerintah di dunia ini, bukan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah dan penguasa di sini adalah struktur pemerintahan kuasa kegelapan. Kita disuruh melawan tipu muslihatnya dan pemerintahnya, kekuasaannya. Kita disuruh lawan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus lihat COVID-19 ini bukan dari Tuhan, tapi dari kuasa jahat, dari iblis. Resesi bukan dari Tuhan. Kekurangan, kemiskinan, kebangkrutan bukan dari Tuhan, tapi dari si jahat. Alkitab bilang di dalam Lukas 10 ayat 19 tadi, kita diberi kuasa untuk menahan itu, supaya tidak membahayakan kita.
Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau kena COVID-19, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau kena resesi, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau bangkrut, lawan. Dengar, lawan. Injak itu. Sudah ditaruh di bawah kaki kita. Efesus bilang dia sudah ditaruh di bawah kaki kita. Injak. Dia sudah ditaruh di bawah kaki tubuh Kristus. Yesus kepala, kita tubuhnya, berarti dia di bawah kaki kita. Nah, kalau kita gak lakukan itu, jangan salahkan Tuhan. Kalau kita lihat iblis kemudian menguasai kita, membahayakan kita, menyerang kita, jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah berkata, kamu sudah telah diberi kuasa. Kita telah diberi kuasa. Untuk apa? Menahan. Bahasa aslinya melawan. Ini panggilan yang akan saya serukan hari-hari ini kepada siapapun yang menonton acara ini. Panggilan pertama, panggilan untuk berdoa. Apa yang kita lakukan waktu berdoa? Merendahkan diri, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Mari, hari-hari ini kita berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Dia akan mendengar dan mengampuni dosa kita. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Lawan iblis. Kita sudah diberi kuasa. Jadi kita bisa menahan, Alkitab bilang, kita bisa menahan semua serangan-serangan iblis atas dunia ini. Kita bisa menahan, Alkitab bilang, sudah diberi kuasa. Dan bukan cuma menahan, supaya gak kena kepada kita. Lawan, ingat kita tidak melawan orang, tapi kita melawan roh-roh jahat yang bekerja di balik itu. Lawan apa yang membuat bangsa ini, bumi ini dilanda oleh pandemi. Lawan apa yang membuat bumi ini resesi. Lawan semuanya. Yang mau membuat kekacauan, yang membuat kelaparan. Lawan semuanya. Apapun yang coba menghentikan gereja, yang coba membahayakan gereja, membahayakan orang percaya, lawan. Dan itu lewat peperangan rohani, lewat doa-doa kita, lewat mulut kita. Sekali lagi saya berulang-ulang katakan Mazmur 8 ayat 3. Di dalam mulut bayi-bayi Tuhan telah berikan kuasa untuk membungkam musuh dan pendendam. Membungkam musuh dan pendendam. Yesus mengutip ayat ini di kitab Matius 21. Apa yang ditaruh di mulut bayi-bayi itu adalah puji-pujian. Puji-pujian untuk mengalahkan musuh. Jadi hari-hari ini banyak menyembah, banyak berdoa, terutama banyak bahasa roh. Efesus yang bilang, Paulus yang bilang pada jemaat di Efesus, supaya kita banyak bahasa roh. Ayat 18, Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Apa itu berdoa setiap waktu dalam roh? 1 Korintus 14 ayat 2 bilang berdoa dalam roh itu artinya berdoa berbahasa roh. Jadi 1 Korintus 14 ayat 2 itu secara tegas memberitahu berdoa di dalam roh itu artinya berdoa berbahasa roh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Lebih jelas, coba lihat, tampilkan ayat 14. Tampilkan ayat 14. Ya, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Roh.
Jadi yang dimaksudkan dengan berdoa dengan roh, bahasa roh. Hari-hari ini gereja harus berani beritakan kebenaran ini. Iblis menipu kita selama ini, sehingga gereja berdebat mengatakan sesat tentang bahasa roh. Kenapa? Karena iblis tahu bahaya sekali ini bahasa roh. Setan gak tahu, dia gak tahu ini bahasa untuk mengalahkan musuh. Itu perlengkapan di dalam Efesus 6 ayat 18. Bapak Ibu Saudara, banyak doa bahasa roh. Gunakan doa bahasa roh ini untuk hancurkan iblis, hancurkan musuh. Mari, jadi hari-hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Pesan yang akan saya sampaikan berulang-ulang kali adalah 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi. Mari merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kemudian yang kedua, Lukas 10 ayat 19. Lawan iblis. Kita sudah diberi kuasa. Lawan. Pesan ini akan terus saya sampaikan beberapa waktu ke depan. Gereja Tuhan gak boleh tinggal diam. Banyak hal yang sedang dikerjakan iblis hari-hari ini. Dia sedang melancarkan serangannya. Kalau gereja tidak berdiri, kalau orang percaya tidak berdiri mengambil bagiannya, melakukan tugasnya, jangan salahkan Tuhan kalau melihat bumi ini dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Karena Alkitab sendiri bilang, kepadamu aku telah berikan kuasa. Kita telah diberikan kuasa. Jadi kita yang harus melakukan itu. Kitalah tentara-tentara Tuhan di muka bumi ini, yang diberikan kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Jangan tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Kalau hidupmu tidak mau ada dalam bahaya, saya ulang lagi baca untuk Bapak Ibu Saudara Lukas 10 ayat 19 ini. Supaya Bapak Ibu Saudara tahu, kalau Bapak Ibu Saudara tidak ingin ada dalam bahaya. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Tuhan sudah beri kuasa kepada kita supaya nggak ada yang akan membahayakan kita. Membahayakan kesehatan kita, membahayakan ekonomi kita, membahayakan keuangan kita, membahayakan masa depan kita, membahayakan pekerjaan kita, membahayakan masa depan keluarga kita, membahayakan pelayanan kita. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan bilang, aku telah beri kuasa kepada kamu untuk menahan itu, untuk melawan itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara gunakan kuasa itu untuk menahan, melawan kekuatan musuh, maka tidak ada yang akan bisa menyentuhmu. Yang pertama, the power, the name of Jesus, of the name of Jesus. Gunakan kuasa nama Yesus itu. Kuasa nama Yesus. Yang kedua, kuasa darah Yesus. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus, pengurapan Tuhan atas hidupmu. Gunakan itu Bapak Ibu Saudara. Dengar, kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa Roh Kudus. Satu lagi, kuasa firman. Gunakan itu. Kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa firman. Yesus lawan iblis, dia berkatakan firman. Sekali lagi, Yesus lawan iblis, dia berkatakan firman. Kenapa Paulus bisa mengusir roh jahat? Karena dia diurapi Roh Kudus. Jadi gunakan itu. Kemudian kuasa darah Yesus, gunakan itu. Gak ada nama yang lebih berkuasa dari nama Yesus. Gak ada darah yang lebih berkuasa dari darah Yesus. Gak ada roh yang lebih berkuasa dari Roh Kudus. Gak ada perkataan yang lebih berkuasa dari perkataan Tuhan, firman Tuhan. Mari lakukan itu.